Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah Advent kita malam ini. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami mohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Firman Tuhan pada kita malam hari ini tertulis dari kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Marilah kita membacanya secara bergantian. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua, rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ini adalah pekan terakhir dari masa Advent minggu keempat.
yang memiliki arti khusus perdamaian. Ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Saya menyalakan lilin Advent. Saya menyalakan lilin Advent ini untuk mengajak kita bersama-sama bersuka cita. Jemaat, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1. Mari kita berdoa. Segala pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di minggu Advent yang keempat ini Tuhan, kami undang hadir di dalam hidup kami. Terlebih pada saat malam hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya sukacita kami di dalam kehidupan kami menyambut kehadiran-Mu. Karena Tuhan berkati, urapi kami semua Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu Advent yang keempat ini diambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-10 hingga ayat 18. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10 hingga ayat ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan,
tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus disalibkan satu kali untuk selama-lamanya. Pengudusan dan penebusan juga terjadi untuk selama-lamanya. Yesus telah memperbaharui kita dengan kematiannya, menjadi manusia yang mengenal jalan kebenaran. Sudah terlalu lama manusia hidup menurut pikirannya. Apa yang menurutnya benar, itu yang dilakukan dan diperjuangkan. Terkadang orang yang benar malah dianggap salah. Terlihat ketika Yohanes berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Seharusnya cukup direspon saja dengan berkata, "Aku akan bertobat." Tetapi kita melihat respon penolakan dengan berkata, "Kami anak Abraham." Artinya, status sebagai anak Abraham membuat mereka tidak perlu untuk bertobat, atau bahkan mereka sudah orang yang benar. Mungkinkah Abraham sebagai orang benar akan mewariskan kebenarannya kepada anak-anaknya? Atau mungkinkah orang tua yang pintar sudah pasti memiliki anak yang pintar? Inilah yang disebutkan tadi, sudah terlalu lama orang-orang dipengaruhi oleh pemikiran merasa benar. Ada proses yang harus dilalui agar seseorang disebut sebagai orang benar atau orang pintar. Yesus datang dengan ajaran kebenarannya. Ini pun masih banyak yang menolak, mengadu domba agar banyak yang menolak Yesus, atau bahkan memberitakan hoax atas apa yang dilakukan Yesus. Mengapa manusia sejahat itu? Itulah dosa yang menguasai manusia, sehingga manusia buta akan kebenaran. Sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Seakan-akan apa yang baik menurutnya, itulah yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, banyak perbuatan jahat yang mengatasnamakan Tuhan. Orang melakukan perang, orang melakukan penghinaan, mengatasnamakan Tuhan, seakan-akan Tuhan membela dan membenarkan perbuatannya. Penebusan adalah proses awal yang harus berjalan sampai proses akhir. Penebusan Yesus sebagai awal kita diperbarui. Maka seharusnya kita harus mengikuti proses ini agar kita sampai ke titik terakhir. Tuhan itu tidak bisa dijadikan sebagai mesin cuci yang akan membersihkan dosa kita setiap kita datang, dan setelah bersih kita kembali dengan dosa kita, dan demikian seterusnya. Ini bukan gambaran orang-orang yang diperbaharui. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita bukan orang yang suci atau bukan sempurna, tetapi kita menjadi bagian dari orang yang sedang disempurnakan. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan, itulah proses penyempurnaan itu. Oleh karena itulah di ayat 16 dan 17 dikatakan, sebuah proses yang tidak boleh kita tinggalkan. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Pernyataan ini adalah benar. Kita yang sudah ditebus akan benar di hadapan Tuhan selamanya, dan selama kita membiarkan firman Tuhan itu tetap di hati kita. Bagaimana jika firman itu kita buang dari hati kita? Inilah yang membuat
penebusan menjadi sia-sia bagi beberapa orang. Penebusan tidak menghapus dosa, setelahnya seakan-akan akan apapun kejahatan kita lakukan akan dihapuskan Tuhan. Ini tidak mungkin. Meskipun kejahatan itu dilakukan atas nama Tuhan atau diawali dengan membaca Alkitab, kita akan tetap sebagai orang yang berdosa. Oleh karena itu, di dalam ibadah minggu kita selalu diingatkan tentang hukum Taurat dan pengakuan dosa, agar kita tetap terjaga dengan baik, agar kita sadar apa yang harus kita lakukan atau apa yang sudah kita langgar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent ini mengingatkan kita bahwa proses penantian adalah proses pembaharuan. Semoga kita tidak lalai. Situasi kehidupan sering membuat kita lalai dalam mendengarkan firman Tuhan. Terkadang telah nyaman dengan kesibukan sehari-hari, telah terlalu bersedih dengan duka cita yang kita alami, sampai lupa bahwa kita adalah manusia yang harus memuji Tuhan dan harus selalu merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah melalui minggu-minggu Advent ini kita tidak hanya dihebohkan akan penantian Natal, tetapi lebih kepada merenungkan kita sudah bagaimana kita merenungkan firman Tuhan dan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan dan hikmat supaya kami bisa melakukan dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan di dalam penantian ini Tuhan. Berilah kami turut dengan segenap hati menantikan akan kelahiran-Mu. Terlebih kelahiran-Mu di dalam hati dan pikiran kami, supaya dalam setiap kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan. Ya Allah yang menyatakan kasih-Mu melalui kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, tolong kami menyambutnya dengan penuh sukacita, serta mempersilahkan Dia masuk dalam hidup sehari-hari kami, sehingga kami penuh damai dan kemauan baik kepada sesama dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Amin. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan-Mu umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat Minggu Advent, Tuhan Yesus memberkati.